Assalamualaikum wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dian Pranata, Fatur Rahman Alfarizi, Arif Mustika, Arius Penata, Febri Naldi akan menyampaikan atau mempresentasikan materi yang berjudul analisis biaya produksi dan keuntungan. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, konsep biaya produksi. Salah satu maksimisasi keuntungan produsen atau perusahaan adalah dengan minimisasi biaya produksi. 2. Opportunity cost adalah selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atau sumber daya yang digunakan. 3. Biaya eksplisit, pengeluaran aktual, cara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Biaya implisit, biaya ekonomi perusahaan atas penggunaan sumber daya yang ditimbulkan karena proses produksi. 2. Dalam teori produksi dikenal adanya periode produksi jangka pendek dan jangka panjang. 3. Maka dalam teori biaya produksi juga mengenal biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Dan yang terakhir, biaya produksi jangka pendek meliputi biaya tetap atau fixed cost dan biaya rendah atau variable cost. Biaya produksi dalam jangka pendek, biaya tetap dan biaya variabel. Kalau dalam jangka pendek ada faktor produksi tetap dan faktor produksi yang berubah, maka dengan sendirinya biaya produksi yang ditimbulkan oleh proses produksi juga menyangkut biaya tetap dan biaya variabel, seperti pada contoh gambar di bawah. Biaya tetap. Yang dimaksud biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tidak tergantung dari banyak yang sedikitnya jumlah output. Bahkan bila untuk sementara produksi dihentikan, biaya tetap ini harus tetap dikeluarkan dalam jumlah yang sama. Yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan mesin, penyusutan gedung, dan perawatan lain, sewa tanah, sewa kantor, dan sewa gudang. Dalam jangka panjang, biaya tetap ini akan mengalami perubahan. Selanjutnya, materi penyampaian biaya variabel akan disampaikan oleh Febri Naldi. Saya akan melanjutkan materi dari Arif Mustika mengenai biaya variabel. Yang pertama, biaya variabel merupakan biaya yang biasanya berubah tergantung dari banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Semakin besar jumlah output, semakin besar pula biaya variabel yang harus dikeluarkan. Yang kedua, yang termasuk dalam biaya variabel ini adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, bahan bakar, listrik, dan sebagai berikut. Biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Jika digambarkan dalam kurva, maka pola biaya tetap total TVC, biaya variabel total TVC, dan biaya total TC dapat dilihat sebagai berikut. Dan ini contoh biaya tetap total TVC. Bisa kita lihat. Dan biaya tetap total TVC dilukiskan sebagai garis lurus horizontal sejajar dengan sumbu kuantitas. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun jumlah output yang dihasilkan, besarnya biaya tetap total TVC tidak berubah, yaitu sebesar C. Dan ini contoh diagram biaya variabel total TVC. Selanjutnya, biaya variabel total TVC adalah biaya yang besar kecilnya mengikuti banyak sedikitnya output yang dihasilkan. Gambar yang menunjukkan bahwa kurva biaya variabel total terus-menerus naik. Jadi semakin banyak output yang dihasilkan, maka biaya variabel akan semakin tinggi. Selanjutnya, misalnya ada pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Semakin banyak barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Namun, demikian lanjut peningkatan biaya tersebut berbeda dan tidak konstan. Laju peningkatan dari titik asal adalah menurut hingga titik A. Pada titik A ini terjadi peningkatan sama sekali. Kemudian sesudah titik A lanjut kenaikannya terus menerus naik. Jadi ini contoh diagram total cost TC. Baik, jika antara biaya tetap dan biaya variabel bahkan maka disebut biaya total TC. Jadi TC tambah TVC tambah TVC. Total cost TC berada pada jarak vertikal di semua titik antara biaya tetap total TVC dan biaya berubah total TVC, yaitu C. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan
oleh Dian Pranata. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian dari Febri nanti. B. Biaya rata. Besarnya biaya tetap persatuan produk AFC sama dengan TFC per Q. AFC sama dengan biaya tetap rata. TFC sama dengan biaya tetap total. Q sama dengan jumlah output. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya variabel rata-rata dapat dihitung dengan rumus AVC sama dengan TVC per Q. AVC sama dengan biaya variabel rata-rata. TVC sama dengan biaya variabel total. Q sama dengan jumlah output. Inilah gambar AVC, biaya variabel rata atau AVC. Pada gambar AVC dapat dilihat perilaku biaya variabel rata-rata, yaitu menurun dengan cepat pada kuantitas produksi dan kemudian laju penurunannya semakin lambat sampai pada kuantitas produksi tertentu. Bila kuantitas produksi diperluas lagi, maka kurva AVC akan naik lagi dengan laju kenaikan yang semakin cepat. Biaya variabel rata-rata menggambarkan besarnya biaya variabel persatuan produk. Biaya rata-rata menggambarkan besarnya biaya persatuan produk. Besarnya biaya rata-rata persatuan produk atau AC dapat dihitung dengan rumus AC sama dengan TC per Q. AC sama dengan biaya total rata-rata. TC sama dengan biaya total. Q sama dengan jumlah output. Inilah gambar grafik dari AC, biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata mempunyai perilaku yang sama dengan biaya variabel rata-rata, yaitu menurun dengan cepat pada kuantitas produksi rendah. Dan kemudian laju penurunannya semakin lambat, sampai pada kuantitas produksi tertentu. Bila kuantitas produksi diperluas lagi, maka kurva AC akan naik lagi dengan laju kenaikan yang semakin cepat. Penurunan biaya rata-rata di atas disebabkan karena kenaikan produktivitas yang terjadi pada kuantitas produksi yang masih rendah. Semakin luas kuantitas produksi, semakin menurun produktivitas faktor produksinya. Sehingga laju penurunan biaya rata-rata pun semakin lambat. Apabila produksi terus ditingkatkan dengan menggunakan skala pabrik yang sama, penurunan biaya rata-rata akan berhenti dan selanjutnya justru akan naik dengan laju kenaikan semakin cepat. Jadi pada saat hukum kenaikan tambahan produksi atau law of increasing return berlaku, produktivitas naik, sedangkan biaya rata-rata menurun dan biaya rata-rata akan naik pada saat produktivitas faktor produksi menurun, yang pada saat berlakunya hukum penurunan tambahan produksi. Dengan demikian, ada perilaku yang berkebalikan antara perilaku produksi atau yang dicerminkan pada kurva produksi dan perilaku biaya produksi yang dicerminkan oleh kurva biaya rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Fatur Rahmat. Kepada Fatur Rahman, silakan. Baiklah, selanjutnya biaya produksi jangka panjang. Biaya-biaya produksi yang terkait dengan biaya produksi jangka panjang adalah 1. Biaya total jangka panjang atau LTC. Biaya total jangka panjang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi produknya dan sifatnya biaya adalah variabel. Secara matematis, biaya total jangka panjang dapat dirumuskan sebagai berikut. LTC sama dengan LVC. 2. Biaya marginal jangka panjang atau LMC. Biaya marginal merupakan biaya yang timbul dikarenakan perusahaan menambah kapasitas produksinya. Secara matematis, biaya marginal jangka panjang dapat dirumuskan sebagai berikut. LMC sama dengan LTC per Q. Yang ketiga, biaya rata-rata jangka panjang atau LEC. Biaya rata-rata merupakan biaya total jangka panjang dibagi jumlah input yang diproduksi. Secara matematis, biaya rata-rata jangka panjang dapat dirumuskan sebagai berikut. LEC sama dengan LTC per Q.
Baiklah, untuk keuntungan biaya produksi akan disampaikan oleh Saudara Aryo. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari sebelumnya faktura produksi dengan dulu keuntungan biaya produksi. Keuntungan biaya produksi itu satu, menentukan jumlah biaya produksi dengan tepat. Yang kedua, mengendalikan biaya dengan tepat. Yang ketiga, mengambil keputusan jangka pendek. Yang keempat, menentukan harga jual produk. Yang kelima, menghitung laba dan rugi. Yang keenam, menentukan harga pokok. Baiklah, materi kita sudah habis. Saya akan mengembalikan kepada moderator. Itulah sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.